adab yang harus kita perhatikan agar Al-Quran bisa menyingkapkan rahasia dan hikmah yang ada di dalamnya kepada kita. Para ulama mengatakan hendaknya membaca Al-Quran itu motivasinya ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Kemudian kedua, hendaknya kata para ulama membaca Al-Quran setelah terlebih dahulu mempelajari tata cara baca Al-Quran. Kepada para mereka-mereka yang ahli, mereka-mereka yang paham tentang ilmu baca Al-Quran atau yang disebut dengan ilmu tajwid. Kenapa? Karena salah di dalam membaca Al-Quran nanti bisa berdampak kepada salah maknanya. Meskipun kita tidak terlalu mendalam, tetapi paling tidak jangan sampai pelafalan beberapa huruf itu menyalahi kaidah-kaidah baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hendaknya orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu, bersuci. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, ulama juga menyebutkan hendaknya membaca Al-Quran di tempat-tempat yang tahir, tempat-tempat yang suci. Kemudian apalagi nazif, tempat yang bersih. Hindari membaca Al-Quran di tempat-tempat di mana di situ banyak najis, kotoran dan sebagainya. Wa afdalul amakin, di mana tempat yang paling bagus, tempat yang paling mulia untuk membaca Al-Quran? Masjid. Kemudian para ulama mengatakan hendaknya orang yang membaca Al-Quran menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Dengan cara bagaimana? Bisa kinatin wa waqar. Duduk menghadap kiblat dengan tenang dan waqar. Waqar itu enggak pindah-pindah ke sana ke sini dan sebagainya. Tetap pada satu tempat. Kemudian berikutnya, hendaknya selain wudhu tadi, orang yang hendak membaca Al-Quran diutamakan dia bersiwak. Terserah orang menafsirkan siwak itu dengan alat yang dari kayu itu, atau siwak dalam arti membersihkan gigi dengan alat apapun itu selama fungsinya adalah untuk membersihkan gigi. Kemudian para ulama juga mengatakan hendaknya orang yang membaca Al-Quran mengawali bacaan Al-Qur'annya dengan berta'awuz. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Begitu kata Allah, jika engkau membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah. Adab berikutnya, hendaknya membaca Al-Qur'an itu dengan khusyuk wa tadabbur. Tadabbur itu merenungi li fahmil maqsud, untuk merenungi, mentadaburi apa yang dibaca. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hendaklah orang yang membaca Al-Quran memperbaiki bacaannya, mengindahkan bacaannya, suaranya, inda tilawah, pada saat dia membaca. Tetapi kemudian kita asik berlagu-lagu dalam Al-Quran, kemudian tajwid dan hukum-hukum baca Quran kita abaikan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita membaca Al-Quran, hendaknya jangan dipotong di tengah-tengah. Belum sampai selesai ayat, kemudian dipotong. Kemudian kita berbincang dengan orang lain. Bagaimana kalau pada saat misalnya ketika membaca Al-Quran, kemudian tok-tok-tok Assalamualaikum, kita selesaikan sampai ayat terakhir, baru kemudian kita buka. Jangan sampai di tengah-tengah. Begitu pula kalau ada orang yang mengajak bicara, mohon maaf sebentar, selesaikan, baru kemudian kita berbicara. Alangkah lebih baik lagi jika persoalan-persoalan yang dihadapin itu tidaklah urgen, tidak penting, sebaiknya kita tuntaskan seluruh bacaan Quran, baru kemudian kita menjalankan atau melaksanakan tugas-tugas dan sebagainya. Berikutnya, hendaknya kita menghindari membaca Al-Quran dengan jenis-jenis qiraat yang syaz. Qiraat yang syaz itu qiraat yang apa? Qiraat yang enggak jelas. Dari mana sumbernya? Mungkin kita pernah masih teringat dalam bayangan kita, di Indonesia pernah ada satu jenis baca Al-Quran dengan langgam Jawa ya. Nah, ini Masya Allah,
Aneh sekali kedengarannya. Nah, ini jenis-jenis qiraat yang syaz, yang meragukan. Sebaiknya dihindari dengan bacaan-bacaan seperti itu. Kemudian sebaiknya membaca Al-Quran tidak loncat-loncat. Ini adab. Meskipun tidak harus seperti ini, tetapi ini saya katakan adab. Jangan loncat-loncat. Belum selesai satu surat, satu ayat, loncat yang lain, loncat lagi lain, pindah-pindah seperti itu. Adakah sebaiknya membaca Al-Quran berurutan. Surat Al-Baqarah selesaikan, baru surat berikutnya, terus seperti itu. Kemudian berikutnya, apabila saat kita membaca Al-Quran kita bertemu dengan ayat-ayat yang berbicara tentang neraka, maka hendaknya dalam hati kita berdoa semoga kita dan keluarga dilindungi Allah dan tidak masuk ke dalamnya. Apabila membaca Al-Quran kemudian kita bertemu dengan ayat tentang istighfar, maka beristighfarlah kepada Allah. Apabila kita bertemu dengan ayat-ayat sajadah, maka hendaklah kita mengucapkan Allahu Akbar dan sujud. Makanya sujud namanya sujud tilawah. Kemudian ya, hendaknya orang yang membaca Al-Quran berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang ia baca selama hidup sebatas yang kita mampu. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sebatas yang kita mampu.